Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budian, masih dengan materi aturan pencacahan atau kaidah pencacahan. Kita akan membahas aturan kedua, yaitu tentang aturan permutasi. Nah, sebelum kita belajar tentang aturan permutasi, kita harus kenal dulu dengan faktorial. Nah, apa sih faktorial itu? Jika n bilangan asli, maka n faktorial dapat ditulis dengan n ada tanda pentungnya atau dibaca dengan n faktorial yang didefinisikan sebagai berikut. N faktorial itu sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan seterusnya hingga 3, 2, 1. Nah, di sini ada catatan penting yang harus kalian ingat. 1 faktorial itu sama dengan 1. Dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, jadi n faktorial itu adalah perkalian mundur hingga angka 1. Nah, misalkan kayak gini. Hitunglah setiap nilai faktor berikut. 3 faktorial kali 4 faktorial. Kita kalikan mundur. 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau dikalikan semua hasilnya sama dengan 144. Masih dalam bilangan cacah. Nah, kita lihat contoh kedua sekarang. 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial. Boleh dijabarkan dulu semua, di mana 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Hasilnya 15. Nah, ternyata ada cara cepatnya juga. Gimana cara cepatnya? Dimana 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita berhenti di 4 faktorial. Kenapa berhenti di 4 faktorial? Karena pembaginya juga ada 4 faktorial. Nanti tinggal coret-coret, berarti tinggal 6 kali 5, 30 dibagi 2 kali 1, 2. 30 bagi 2 sama dengan 15. Nah, bagaimana kemudian kalau dalam bentuk faktorial, Bu? Nah, misalkan ada dua contoh di situ. n-3 faktorial dibagi n-6 faktorial. Jangan lupa mundur dan dikali, berarti n-3 kali n-4 kali n-5 kali n-6, mundur kan angkanya, dikurangi 1 terus. Nah, kita berhenti di n-6 faktorial karena pembaginya ada n-6 faktorial. Nah, sehingga hasilnya apa? n-3 kali n-4 kali n-5. Begitu juga yang contoh kedua. Aman ya, masih ya? Kita lanjutkan ke intinya, yaitu permutasi. Permutasi adalah proses pencacahan yang memperhatikan urutan atau formasi. Ini yang paling digarisbawahi, memperhatikan urutan atau formasi. Nah, sebagai contoh, diketahui himpunan P sama dengan A, B, C, D. Jika anggota himpunan P tersebut disusun 22, maka diperoleh himpunan yang anggotanya sebanyak 12, yakni apa? AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC. Jadi dia memperhatikan urutan. Nah, kita lanjutkan. Banyaknya anggota himpunan ini dapat pula ditentukan dengan aturan permutasi. Jika ada n objek berlainan disusun r objek, maka banyak susunan dapat ditentukan dengan rumus permutasi r dari n, bacanya kayak gitu. Itu sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Nah, sebagai catatan, n ini pasti lebih besar dari r. Nah, misal untuk soal yang kayak gini, tadi kan dijabarkan, sekarang kita kenakan dengan rumus permutasi. Jadi gimana, Bu? Karena di sini ada 4 anggota yang akan disusun dan
disusunnya dalam 22, berarti kita hitung dengan permutasi 2 dari 4, sehingga dihitung sama dengan 12. Sama kan? Oke, lanjut. Nah, permutasi ini ada dua jenis khusus. Yang pertama, kalau objek-objek disusunnya ada yang sama. Misalkan huruf-huruf kata matematika. Ini kan ada huruf yang sama. 2 huruf M, 3 huruf A, 2 huruf T, itu sama. Penyusunnya ada berapa? Ada 10. Matematika, ada 10 huruf kan? Berarti kita cari dulu hurufnya. Ada 10 huruf dibagi yang sama-sama. M-nya ada 2, A-nya ada 3, T-nya ada 2, sehingga menghasilkan cara menyusun ulang yaitu 151.200 cara. Nah, ini bentuk khusus permutasi yang pertama. Kemudian bentuk khusus permutasi yang kedua itu gimana? Apabila formasi susunannya melingkar atau siklis, maka banyak susunan yang dapat dibentuk adalah n-1 faktorial. Nah, kita langsung ke contoh soal saja biar nggak bingung-bingung. Nah, latihan 1. Tentukan nilai T apabila permutasi 2 dari T-1 sama dengan 20. Nah, kita jabarkan sebagaimana rumus permutasi. T-1 faktorial dibagi T-1 min 2, makanya di sini ditulis T-3 langsung, sama dengan 20, dijabarkan sehingga menghasilkan T-6 dikali T plus 3, T sama dengan 6 atau T sama dengan min 3. Nah, kenapa yang jawaban memenuhi itu T sama dengan 6? Tadi Budian sudah katakan N itu lebih dari R, yang atas pasti lebih besar dari yang bawah, paling enggak sama dengan lah. Nah, makanya itu kalau min 3 disubstitusikan ke sini, min 3 min 1 yang N-nya lebih kecil kan, berarti tidak memenuhi. Makanya yang memenuhi adalah T sama dengan 6. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut latihan kedua. Dari 7 murid akan dipilih 4 murid untuk menjadi pengurus kelas, ketua, wakil ketua, sekretaris. Nah, ini kan ada urutannya, ada formasi tertentu yang ditentukan, artinya kita harus menggunakan permutasi. Bagaimana caranya? Yaitu permutasi 4 murid yang dipilih dari 7 murid. Nah, sehingga ada permutasi 4 dari 7 diperoleh 7 faktorial per 3 faktorial. Silakan dihitung sendiri hasilnya berapa, sekalian latihan untuk materi faktorial. Lanjut, latihan 3. Berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari huruf-huruf yang terdapat pada kata Gajah Mada? Nah, pertanyaan pertama, adakah huruf yang sama? Ada. Apa itu? A. A-nya ada berapa? 4. Makanya di sini pembaginya ada 4. Selain A ada lagi enggak? Enggak ada. Makanya di sini hanya ada 4 faktorial. Nah, yang atas dari mana, Bu? Dari hitung aja. Hurufnya ada berapa? Gajah Mada ada 9. Makanya di sini pakai permutasi khusus yang memiliki objek sama. 9 faktorial per 4 faktorial, sehingga diperoleh 15.120 cara untuk menyusun huruf Gajah Mada. Latihan keempat. 6 orang pengurus OSIS akan mengadakan rapat. 1 orang sebagai pemimpin dan semua peserta duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak cara mereka duduk jika pemimpin rapat tetap duduk di posisinya? Nah, ada 6 pengurus OSIS mengadakan rapat. 1 orang pemimpin, dia nggak pindah-pindah, dibuang aja, dia nggak penting. Tinggal berapa berarti? 6 kurangi 1 tinggal 5.
Nah, 5 ini akan duduk mengelilingi meja bundar, artinya dia siklis karena dia melingkar kan posisinya. Berarti kita pakai permutasi bentuk khusus, yaitu permutasi siklis. 5 tadi dikurangi 1 faktorial, rumusnya kan tadi n-1 faktorial. Nah, 5 min 1 berapa? 4, berarti 4 faktorial. Hasilnya berapa? Hitung sendiri. Nah, latihan kelima. Ada 3 koordinator di SMA CT Arsa. Koordinator matematika ada 3 murid, koordinator kimia ada 3 murid, dan koordinator fisika ada 2 murid. Jika ketiga koordinator tersebut duduk mengelilingi, jangan lupa mengelilingi, berarti ada siklis-siklisnya nanti, di sebuah meja, dan setiap anggota kelompok tidak boleh terpisah. Tentukan banyak cara mereka duduk. Karena ada 3 koordinator, ada matematika, ada fisika, ada kimia, berarti kan ada 3 koordinator yang mengelilingi sebuah meja. Berarti di sini pakai siklis dulu. 3 min 1 faktorial. Karena tidak boleh berpisah, maka tinggal dikalikan saja. Dikalikan apa, Bu? Dia jadi 1 atau tidak berpencar-pencar, di mana matematika ada 3 sehingga jadi 3 faktorial, kimia ada 3 berarti 3 faktorial, fisika ada 2 faktorial. Hasilnya berapa? Coba dihitung sendiri. Lanjut latihan 6. 4 orang lelaki dan 2 orang perempuan berdiri membentuk satu barisan. Tentukanlah banyak susunan barisan yang dapat dibentuk jika lelaki dan perempuan boleh bercampur. Nah, kalau kayak gini boleh bercampur artinya dia tidak ada aturan khusus. 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dia setara. 4 tambah 2, 6. 6 orang ini boleh menempati setiap slot, di mana ada satu baris. Kalau ada 6 orang berarti dia ada 6 slot kan, berarti dia permutasi 6 dari 6 karena boleh berpindah secara acak. Nah, yang kedua ini yang ada aturan khususnya, lelaki dan perempuan tidak boleh bercampur, artinya lelaki sendiri, perempuan sendiri, sehingga dengan aturan perkalian, karena kejadiannya saat itu juga, berarti 24 kali 2. Kenapa masih dikali 2, Bu? Karena boleh tukeran. Kalau yang satu kanan, yang laki-laki di kanan, dia juga boleh di kiri. Kalau perempuan di kanan, jika dia juga boleh di kiri. Artinya satu gerombol ya, karena tidak boleh dicampur. Maka hasilnya 96. Lanjut latihan 7. 4 orang pria dan 3 orang wanita berdiri membentuk satu barisan. Jika formasi barisan mereka harus berselang-seling antara wanita dan pria, maka tentukanlah banyak formasi barisan tersebut. Nah, sama kayak tadi, formasi pria sendiri, wanita sendiri. Nah, karena dia tidak bisa diubah kiri kanannya, karena dia harus berselang-seling, maka tidak harus dikali 2, langsung aja seperti ini. Nah, hasilnya hitung sendiri coba. Kemudian latihan 8. 4 buah ubin merah, 3 ubin kuning, dan 2 ubin hijau akan disusun berderet satu baris. Nah, ingat lagi objek yang sama, 4 merah, 3 kuning, 2 hijau. Kita pakai permutasi bentuk khusus objek sama, di mana total ubinnya ada 9 sehingga 9 faktorial, dan yang sama, objek yang sama itu 4 untuk ubin merah, 3 untuk ubin kuning, dan 2 untuk ubin hijau, sehingga menghasilkan 1260 cara menyusun. Bisa dipahami ya? Nah, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di
grup diskusi. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.